asal-usul Pulau Jawa. Asal-usul nama Jawa, yang berasal dari bahasa Sanskerta Yavatvipa, yang berarti Pulau Jelai atau Pulau Biji-bijian. Nama ini mungkin merujuk pada tanaman jawawut atau padi yang tumbuh di pulau ini dahulu kala. Nama ini juga disebut dalam kisah Ramayana, yang menceritakan tentang utusan Sugriwa yang datang ke Jawa untuk mencari Sita. Nama lain yang digunakan untuk Jawa adalah Yavaka-devipa, yang juga berarti Pulau Jelai. Pulau Jawa pada zaman pra-kerajaan. Pulau Jawa sebagai bagian dari gugusan Kepulauan Sunda Besar dan Paparan Sunda, yang memiliki sejarah panjang sejak zaman prasejarah. Di pulau ini, ditemukan fosil-fosil manusia Jawa, yaitu Homo erectus, yang hidup sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Situs Sangiran di Jawa Tengah adalah salah satu tempat penemuan fosil manusia purba yang terpenting di dunia. Selain itu, di Jawa Barat, ditemukan pula berbagai struktur megalitik, yaitu bangunan-bangunan dari batu besar, yang menunjukkan adanya kebudayaan dan kepercayaan masyarakat prasejarah. Struktur megalitik yang paling khas adalah Punden Berundak, yang merupakan cikal bakal candi-candi zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kebudayaan megalitik ini berkembang bersamaan dengan kebudayaan Buni, yaitu kebudayaan tembikar tanah liat yang menjadi pendahulu kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kondisi geografis, sosial, dan politik Pulau Jawa pada masa sebelum Islam dan kolonialisme. Pulau Jawa memiliki tanah yang subur dan iklim yang basah, yang cocok untuk bercocok tanam padi. Hal ini mendorong terbentuknya kerjasama antar desa dan kerajaan-kerajaan kecil. Namun, pegunungan dan dataran tinggi yang membelah pulau ini membuat daerah-daerah interior terisolasi dari pengaruh luar. Sungai-sungai yang ada hanya dapat menghubungkan daerah-daerah di sekitarnya, dan tidak cukup untuk perhubungan jarak jauh. Baru pada abad ke-17, sistem perhubungan yang lebih baik mulai terbentuk, dengan adanya jalan, jembatan, dan pos pungutan cukai. Namun, perhubungan antar penduduk Pulau Jawa tetap sulit karena faktor-faktor seperti kekuasaan lokal, musim hujan, dan pemeliharaan jalan. Asal-usul peradaban di Pulau Jawa, yang sering dikaitkan dengan kisah Aji Saka, seorang raja yang datang dari India pada tahun 78 Masehi dan membawa aksara dan kalender Saka. Namun, kisah ini dipertanyakan oleh beberapa sumber sejarah lain, seperti Ramayana karya Valmiki yang menyebutkan adanya 7 kerajaan di Jawa sekitar 500 SM, dan catatan China Mingxi yang menyatakan bahwa kerajaan Jawa sudah ada sejak 65 SM. Kisah Aji Saka juga dianggap sebagai kisah Jawa baru yang tidak memiliki relevansi dengan teks Jawa kuno. Kisah ini mungkin merupakan simbol dari pengaruh budaya India yang masuk ke Jawa melalui agama Hindu. Masa Kerajaan Hindu-Buddha. Tarumanagara atau Kerajaan Taruma, Sunda, merupakan kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Bukti peninggalan arkeologi tertua dari kerajaan ini adalah prasasti Ciaruten, berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman, sedangkan Kerajaan Medang atau Mataram kuno merupakan kerajaan besar pertama yang berdiri di Jawa Tengah pada awal abad ke-8. Kerajaan Medang menganut agama Hindu dan memuja Dewa Siwa, dan kerajaan ini membangun beberapa candi Hindu paling awal di Jawa yang terletak di dataran tinggi Dieng. Di dataran Kedu pada abad ke-8 berkembang dinasti Sailendra yang merupakan pelindung agama Buddha Mahayana. Pemerintah mereka membangun berbagai candi pada abad ke-9, termasuk Borobudur dan Prambanan di Jawa Tengah. Sekitar abad ke-10, pusat kekuasaan bergeser dari pusat Pulau Jawa ke arah timur. Di wilayah timur berdiri Kerajaan Kadiri, Singhasari, dan Majapahit yang terutama mengandalkan pertanian padi dan juga mengembangkan perdagangan antara pulau-pulau di India dengan Tiongkok dan India. Raden Wijaya mendirikan Majapahit, dan kekuasaannya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk,
tahun-tahun 1350 sampai tahun 1389 m. Pemerintah mengklaim kedaulatan atas seluruh pulau di Indonesia, meski kendali langsung cenderung terbatas hanya di Jawa, Bali, dan Madura saja. Gajah Mada adalah seorang Mahapatih pada masa Hayam Wuruk yang memimpin banyak penaklukan wilayah kerajaan. Kerajaan-kerajaan sebelumnya di Jawa mendasarkan kekuasaannya pada pertanian. Namun Majapahit berhasil menguasai pelabuhan dan jalur pelayaran serta menjadi kerajaan niaga pertama di Pulau Jawa. Majapahit mengalami kemunduran seiring dengan wafatnya Hayam Wuruk dan mulai masuknya Islam ke Indonesia. Masa Kerajaan Islam. Pada akhir abad ke-16, perkembangan Islam telah melampaui Hindu dan Buddha sebagai agama dominan di Jawa. Kemunculan kerajaan Islam di Jawa juga tidak lepas dari peran Wali Songo. Pada awalnya penyebaran agama Islam sangat pesat dan diterima oleh kalangan masyarakat biasa, hingga pada akhirnya dakwah itu masuk dan dijalankan kepada kaum penguasa pulau ini. Tercatat kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak Bintoro. Kerajaan Demak ini dipimpin oleh salah satu keturunan Majapahit yang beragama Islam yaitu Raden Patah. Dalam masa ini, kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang dari Pajang, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, dan Banten membangun kekuasaannya. Kesultanan Mataram pada akhir abad ke-16 tumbuh menjadi kekuatan yang dominan dari bagian tengah dan timur Jawa. Para penguasa Surabaya dan Cirebon berhasil ditundukkan di bawah kekuasaan Mataram, sehingga hanya Mataram dan Bantenlah yang kemudian tersisa ketika datangnya bangsa Belanda pada abad ke-17. Beberapa kerajaan warisan Islam di Jawa masih dapat kita temukan di beberapa kota, misalnya Surakarta terdapat 2 kerajaan yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran, di Yogyakarta ada 2 kerajaan yaitu Kasultanan dan Pakualaman, dan di Cirebon ada 3 kerajaan yaitu Kasepuhan, Kacirebonan, dan Kasepuhan. Masa kolonial. Perkebunan teh di Jawa pada masa kolonial Belanda. Sekitar tahun 1926, hubungan Jawa dengan kekuatan-kekuatan kolonial Eropa dimulai pada tahun 1522, dengan diadakannya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis di Malaka. Setelah kegagalan perjanjian tersebut, kehadiran Portugis selanjutnya hanya terbatas di Malaka dan di pulau-pulau sebelah timur Nusantara saja. Sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang terdiri dari 4 buah kapal pada tahun 1596 menjadi awal dari hubungan antara Belanda dan Indonesia. Pada akhir abad ke-18, Belanda telah berhasil memperluas pengaruh mereka terhadap kesultanan-kesultanan di pedalaman Pulau Jawa, lihat perusahaan Hindia Timur Belanda di Indonesia. Meskipun orang-orang Jawa adalah pejuang yang pemberani, konflik internal telah menghalangi mereka membentuk aliansi yang efektif dalam melawan Belanda. Sisa-sisa Mataram bertahan sebagai Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Para raja Jawa mengklaim berkuasa atas kehendak Tuhan, dan Belanda mendukung sisa-sisa aristokrasi Jawa tersebut dengan cara mengukuhkan kedudukan mereka sebagai penguasa wilayah atau bupati dalam lingkup administrasi kolonial. Di awal masa kolonial, Jawa memegang peranan utama sebagai daerah penghasil beras. Pulau-pulau penghasil rempah-rempah misalnya Kepulauan Banda, secara teratur mendatangkan beras dari Jawa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Inggris sempat menaklukkan Jawa pada tahun 1811. Jawa kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Britania Raya, dengan Sir Stamford Raffles sebagai gubernur jenderalnya. Pada tahun 1814, Inggris mengembalikan Jawa kepada Belanda sebagaimana ketentuan pada Traktat Paris. Penduduk Pulau Jawa kemungkinan sudah mencapai 10 juta orang pada tahun 1815. Pada paruh kedua abad ke-18, mulai terjadi lonjakan jumlah penduduk di kadipaten-kadipaten sepanjang pantai utara Jawa bagian tengah, dan dalam abad ke-19 seluruh pulau mengalami pertumbuhan populasi yang cepat.
Berbagai faktor penyebab pertumbuhan penduduk yang besar antara lain termasuk peranan pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dalam menetapkan berakhirnya Perang Saudara di Jawa, meningkatkan luas area persawahan, serta mengenalkan tanaman pangan lainnya seperti singkong dan jagung yang dapat mendukung ketahanan pangan bagi populasi yang tidak mampu membeli beras. Pendapat lainnya menyatakan bahwa meningkatnya beban pajak dan semakin meluasnya perekrutan kerja di bawah sistem tanam paksa menyebabkan para pasangan berusaha memiliki lebih banyak anak dengan harapan dapat meningkatkan jumlah anggota keluarga yang dapat menolong membayar pajak dan mencari nafkah. Pada tahun 1820, terjadi wabah kolera di Jawa dengan korban 100.000 jiwa. Kehadiran truk dan kereta api sebagai sarana transportasi bagi masyarakat yang sebelumnya hanya menggunakan kereta dan kerbau, penggunaan sistem telegraf, dan sistem distribusi yang lebih teratur di bawah pemerintahan kolonial, semuanya turut mendukung terhapusnya kelaparan di Jawa, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan penduduk. Tidak terjadi bencana kelaparan yang berarti di Jawa semenjak tahun 1840-an hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1940-an. Selain itu, menurunnya usia awal pernikahan selama abad ke-19 menyebabkan bertambahnya jumlah tahun di mana seorang perempuan dapat mengurus anak. Masa kemerdekaan. Nasionalisme Indonesia mulai tumbuh di Jawa pada awal abad ke-20. Lihat Kebangkitan Nasional Indonesia, dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan setelah Perang Dunia II juga berpusat di Jawa. Kudeta G30 SPKI yang gagal dan kekerasan anti-komunis selanjutnya pada tahun-tahun 1965 sampai 66 sebagian besar terjadi di pulau ini. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan besar yang merupakan salah satu dari berbagai kerusuhan berdarah yang terjadi tidak berapa lama sebelum runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun. Pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan diikuti oleh gempa bumi yang melanda Yogyakarta. Dan sampai saat ini perkembangan Pulau Jawa dapat kita lihat bersama.